Pada part sebelumnya, Xiaoyan berhasil membunuh Hun Feng dan mengalahkan Hun Yuantian dengan merebut gerbang keheningan maut menggunakan kekuatan spiritual tingkat D. Ketika klan Hun mengaktifkan formasi dunia kematian dengan bantuan 3 leluhur mayat hidup, situasi aliansi sempat berada di ujung kehancuran. Namun, karena Xiaoyan telah merebut satu gerbang, formasi tersebut tidak sempurna. Ia kemudian memimpin pasukan aliansi menemukan titik lemahnya dan menghancurkan formasi tersebut. Akibatnya, rencana klan Hun untuk menghancurkan pasukan aliansi gagal, sementara 3 leluhur mereka mengalami luka parah. Sinar matahari yang hangat akhirnya menghapus aura kematian yang menyelimuti pegunungan pemakaman. Lei Ying dan para ahli aliansi menghela napas lega, tetapi mereka segera menyadari bahwa seluruh pegunungan telah kehilangan kehidupan akibat aura kematian sebelumnya. Di kejauhan, para ahli klan Hun masih berdiri di udara. Ekspresi para petingginya tampak muram karena formasi pembunuh pamungkas mereka ternyata gagal memberikan kerusakan besar pada pasukan aliansi. Kegagalan itu membuat api pemakan ketiadaan murka. Ia menatap Hun Yuantian dan menuntut penjelasan. Apa yang terjadi? Mengapa dunia kematian bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Seorang tetua klan Hun akhirnya menjelaskan bahwa gerbang keheningan maut milik Hun Yuantian telah direbut Xiaoyan. Akibatnya, formasi belum lengkap. Xiaoyan bahkan menggunakan kekuatan gerbang tersebut untuk melindungi pasukan aliansi, memungkinkan mereka menerobos wilayah yang dijaga Hun Yuantian. Jawaban itu justru semakin menyulut amarah api pemakan ketiadaan. Ia menatap Hun Yuantian dan mencela kegagalannya. Bajingan, benda sepenting ini sampai bisa dicuri? Apa gunanya mempertahankanmu? Api hitam langsung menghantam Hun Yuantian yang sudah terluka. Namun, seorang tetua segera mengingatkan bahwa kemarahan tidak akan mengubah keadaan. Pasukan aliansi memang tidak mengalami kerugian besar, sementara energi vital para ahli klan Hun telah terkuras. Mereka juga tidak mungkin menggunakan formasi tersebut untuk kedua kalinya. Api pemakan ketiadaan terdiam sambil menatap pasukan aliansi. Kekuatan mereka masih utuh, sedangkan klan Hun telah kehilangan banyak tenaga. Saat itulah suara dingin Hun Tiandi terdengar dari kejauhan. Mari kita mundur untuk hari ini. Ketiadaan, lakukanlah. Api pemakan ketiadaan mendengus, tetapi tetap mematuhi perintah tersebut. Tubuhnya membesar hingga ribuan kaki, lalu api hitam menyebar ke segala arah dan mengubah pepohonan serta bebatuan di bawahnya menjadi abu. Perubahan itu membuat pasukan aliansi segera meningkatkan kewaspadaan. Xiaoyan terbang ke udara dan mengerahkan api teratai iblis pemurnian merah muda untuk membentuk tirai api yang melindungi seluruh pasukan. Api pemakan ketiadaan kemudian meledakkan tubuhnya sendiri. Ledakan itu berubah menjadi pusaran api hitam besar yang membuka sebuah lubang hitam di langit. Para ahli klan Hun mulai memasuki lubang hitam satu demi satu. Lei Ying segera menyadari bahwa mereka hendak melarikan diri. Tanpa membuang waktu, para ahli aliansi melancarkan serangan dari segala arah. Namun, api pemakan ketiadaan memanfaatkan kekuatan api hitam untuk menelan seluruh serangan tersebut. Xiaoyan pun tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Ia membentuk segel dan menggunakan kemarahan ilahi mata air kuning dari jiwa alam D-nya. Serangan spiritual raksasa itu menembus pertahanan api hitam dan menghantam lubang hitam. 100 ahli klan Hun langsung tewas dan berubah menjadi kabut darah. Lubang hitam pun bergetar hebat, menunjukkan bahwa api pemakan ketiadaan kesulitan menahannya. Melihat serangannya belum cukup untuk menghancurkan lubang tersebut, Xiaoyan segera memerintahkan pasukan aliansi. Serang bersama! Tanpa ragu, para ahli terkuat aliansi mengerahkan berbagai teknik dao mereka. Serangan gabungan yang sangat dahsyat menghantam lubang hitam hingga seluruh pegunungan pemakaman terbelah, dan sebuah jurang raksasa membentang hingga ke cakrawala. Xiaoyan kemudian berteriak, "Tahan mereka! Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi membawa giok kuno itu." Para ahli terkuat aliansi kembali mengeluarkan seluruh kekuatan mereka. Namun, ketika serangan itu hampir mencapai lubang hitam, sebuah sosok tinggi tiba-tiba muncul di hadapannya. Sosok itu adalah Hun Tiandi. Hun Tiandi mengangkat tangannya dan merobek ruang di depannya. Retakan spasial raksasa langsung menelan seluruh serangan pasukan aliansi. Di saat yang sama, Gu Yuan muncul di samping Xiaoyan. Rambutnya berantakan dan auranya jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Hun Tiandi menatap Xiaoyan dengan niat membunuh. Ia memahami bahwa perebutan gerbang keheningan maut oleh Xiaoyan telah menggagalkan rencana klan Hun untuk menghancurkan pasukan aliansi. Xiaoyan juga menatapnya dengan niat membunuh yang sama. Namun, Hun Tiandi tidak berniat bertarung lebih lama. Ia menatap Gu Yuan seraya mengatakan, "Gu Yuan, anggap saja kalian beruntung kali ini."
Namun, aku sudah mengumpulkan semua giok kuno. Begitu aku mencapai tingkat Dodi, ketiga klan kalian dan aliansi Istana Langit akan musnah dari benua Dochi. Setelah mengatakan itu, Hun Tiandi mundur dan masuk ke dalam lubang hitam. Lubang tersebut segera bergetar lalu menghilang bersama para ahli klan Hun. Api hitam yang menyelimuti pegunungan pemakaman pun perlahan lenyap. Sebelum benar-benar pergi, suara dingin Hun Tiandi masih terdengar di langit. Gu Yuan, tunggu saja. Lain kali kita bertemu, kalian semua akan gemetar dan bersujud di kakiku. Melihat klan Hun berhasil melarikan diri, Lei Ying dan yang lainnya hanya bisa menahan rasa getir. Gabungan tiga klan besar dan aliansi Istana Langit ternyata masih belum mampu menahan mereka. Gu Yuan yang rambutnya masih berantakan juga terlihat muram. Selama ini, ia mengira kekuatan klan Gu setidaknya masih seimbang dengan klan Hun. Namun, pertempuran hari ini telah membuktikan kenyataan yang pahit. Ia menghela napas dan mengakui bahwa Hun Tiandi benar. Ketika klan Xiao dihancurkan dahulu, tidak ada satupun faksi di benua ini yang mampu melawan klan Hun. Jika klan Xiao masih ada, klan Hun mungkin tidak akan berani memulai perang sebesar ini. Lei Ying dan yang lainnya hanya bisa menghela nafas. Penyesalan itu tidak akan mengubah keadaan. Setelah hening sejenak, Xiaoyan lantas bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Gu Yuan kemudian menjelaskan rencananya. Klan Hun telah mengumpulkan seluruh giok dewa kuno Taoxe. Setelah pulih, mereka pasti akan menggabungkan giok-giok itu untuk mencari lokasi istana dewa kuno Taoxe. Kita harus mengawasi mereka dengan ketat. Begitu ada ahli klan Hun bergerak, kita ikuti mereka secara diam-diam sampai menemukan lokasi istana. Lei Ying mengerutkan kening. Ia khawatir rencana itu akan gagal karena klan Hun sangat pandai menyembunyikan pergerakan mereka. Jika kita hanya mengawasi dari jauh, klan Hun mungkin akan menyelinap pergi. Saat kita menyadarinya, mereka mungkin sudah masuk ke istana dewa kuno. Kekhawatiran itu memang beralasan. Gu Yuan akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri. Kali ini, aku sendiri yang akan mengawasi mereka. Taruhannya terlalu besar untuk mengambil risiko. Jika klan Hun berhasil membuka istana dewa kuno dan memperoleh cara untuk mencapai tingkat Dodi, tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Di hadapan Dodi sejati, pasukan aliansi mereka tidak akan berarti apa-apa. Semua orang akhirnya menyetujui rencana tersebut. Gu Yuan kemudian berkata tegas, "Begitu mereka mencapai istana dewa kuno Taoxe, perang besar tidak akan terhindarkan. Kali ini, meskipun harus mengorbankan banyak orang, kita tidak boleh membiarkan klan Hun melakukan apapun yang mereka inginkan." Semua orang mengangguk. Mereka tahu, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Pemenangnya akan bertahan hidup. Yang kalah akan mati. Setelah itu, Xiaoyan menyampaikan rencana berikutnya. Untuk sementara, pasukan tetap berada di aliansi Istana Langit dan mengawasi setiap pergerakan klan Hun. Selain itu, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan seluruh aula jiwa di dataran tengah. Mereka adalah tangan kanan klan Hun. Lei Ying dan yang lainnya langsung memahami maksud Xiaoyan. Mereka juga tahu bahwa aula jiwa telah mengumpulkan jiwa-jiwa selama bertahun-tahun. Kemunculan kembali para ahli tua klan Hun, seperti Hun Yuantian yang seharusnya sudah lama mati, kemungkinan besar berkaitan dengan tindakan aula jiwa. Gu Yuan mengatakan, "Tempatkan pasukan aliansi di markas aliansi Istana Langit. Lokasinya berada di dataran tengah, sehingga kita bisa lebih mudah memantau pergerakan klan Hun." Xiaoyan mengangguk. Ia kemudian menoleh kepada Yao Lao. "Guru, aku serahkan masalah pasukan kepadamu." Yao Lao tertawa santai dan menjawab, "Tenang saja, aliansi ini memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi tempat kita cukup luas untuk menampung mereka. Selain itu, sebelum pasukan berangkat, posisi kepala aliansi Istana Langit sudah dialihkan kepadamu. Saat ini, kaulah yang paling cocok mendudukinya." Xiaoyan sempat terkejut, tetapi akhirnya mengangguk tak berdaya. Aliansi kini semakin kuat, sehingga mereka memang membutuhkan seorang pemimpin dengan kekuatan yang cukup untuk menjaga kestabilannya. Yao Lao memiliki reputasi besar, tetapi kekuatannya tidak lagi cukup untuk menghadapi situasi seperti sekarang. Xiaoyan sebagai ketua akan membuat aliansi semakin kokoh. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada Yao Lao dan yang lainnya, perhatian Xiaoyan beralih kepada Cailin dan Xun Er. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kalian berdua, ikut denganku." Tanpa menjelaskan lebih jauh, Xiaoyan menuju sebuah gunung di kejauhan. Cailin dan Xun Er memahami maksudnya. Wajah keduanya sedikit memerah dan hati mereka mulai diliputi kegugupan. Mereka saling melirik, seolah saling menguatkan, sebelum akhirnya mengikuti Xiaoyan. Di gunung tersebut, beberapa ahli aliansi segera berdiri dan membungkuk ketika melihat kedatangan Xiaoyan. Ketua aliansi, Xiaoyan membalas penghormatan mereka dan berkata, "Aku telah merepotkan kalian."
Ia kemudian berjalan menuju Xiaozhan yang berada di bawah penjagaan para ahli. Xiaoyan membungkuk dengan hormat dan bertanya lembut, "Ayah, apakah ayah baik-baik saja?" Xiaozhan menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia masih ingat masa ketika Xiaoyan dianggap sebagai mantan jenius yang telah kehilangan segalanya. Namun, puluhan tahun kemudian, pemuda yang dahulu dipandang sebelah mata itu telah berdiri di puncak benua. Dengan penuh haru, Xiaozhan menepuk bahu putranya dan berkata, "Yan Er, kau sudah besar." Wajah Xiaozhan yang jauh lebih tua membuat hati Xiaoyan terasa berat. Ia kemudian bergeser ke samping, memperlihatkan Sun Er dan Cailin yang berdiri di belakangnya. Xiaoyan memperkenalkan Sun Er terlebih dahulu. "Ayah, apakah ayah masih ingat Sun Er?" Sun Er membungkuk dengan anggun dan menyapa, "Paman Xiao." Xiaozhan terdiam sesaat, lalu mengenali gadis itu. Ingatannya kembali pada sosok luar biasa dari klan Xiao yang dahulu selalu berada di sisi Xiaoyan. Dulu, ia bahkan pernah mengingatkan Xiaoyan agar tidak terlalu dekat dengan Sun Er karena status wanita itu. Kini, semuanya telah berubah. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Ayah, sekarang Sun Er sudah menjadi anggota klan Xiao kita." Xiaozhan langsung dipenuhi kegembiraan. "Anak baik, kau benar-benar tidak mengecewakan ayahmu." Percakapan itu membuat wajah Sun Er memerah karena malu. Sesaat kemudian, perhatian Xiaozhan beralih kepada Cailin yang berdiri di samping Sun Er. "Siapa ini?" Xiaoyan tampak sedikit canggung sebelum akhirnya memperkenalkannya. "Ini juga menantu ayah Cailin." Xiaozhan terdiam sesaat, lalu diam-diam mengacungkan jempol kepada putranya. Xiaoyan kemudian menambahkan, "Ayah pasti pernah mendengar namanya. Cailin juga dikenal sebagai Ratu Medusa." Nama Ratu Medusa langsung membuat Xiaozhan tersadar. Sosok yang dahulu ditakuti di Kekaisaran Jiama kini justru menjadi menantunya. Cailin tersenyum dan segera berkata, "Paman Xiao, itu semua sudah masa lalu. Paman bisa memanggilku Cailin." Tatapannya kemudian beralih kepada Xiaoyan, seolah memperingatkannya agar tidak membahas masa lalunya. Xiaoyan hanya tersenyum, lalu kembali menatap ayahnya. "Ayah, mari kita kembali ke aliansi Istana Langit. Cucu perempuan ayah juga sedang menunggu. Nanti aku akan memanggil kakak dan kakak kedua. Saat itu, keluarga kita bisa berkumpul kembali." Mendengar kata cucu perempuan, Xiaozhan langsung tertegun. Berbagai emosi bercampur di wajahnya. Dalam hati, ia hanya bisa bergumam bahwa putranya benar-benar bergerak terlalu cepat. Setelah pasukan aliansi kembali ke aliansi Istana Langit, seluruh dataran tengah langsung diguncang kabar tentang perang besar melawan klan Hun. Kekuatan gabungan 3 klan kuno dan aliansi Istana Langit begitu besar hingga hampir tidak ada faksi yang berani menentangnya. Namun, ketika mengetahui bahwa sasaran mereka adalah klan Hun, beberapa faksi yang sebelumnya berselisih dengan aliansi Istana Langit justru merasa lega. Meski begitu, mereka segera menyadari bahwa perang ini jauh lebih besar dari konflik sebelumnya. Badai paling mengerikan dalam 1000 tahun tampaknya akan segera menyapu dataran tengah. Jika dua kekuatan besar itu benar-benar bertempur habis-habisan, kehancurannya akan sangat luas. Bahkan faksi yang hanya terkena dampaknya secara tidak sengaja bisa lenyap. Karena itu, banyak faksi yang berada di sekitar aliansi Istana Langit segera meninggalkan wilayah mereka. Mereka memilih menghindar sebelum perang berikutnya dimulai. Xiaoyan dan yang lainnya tidak memperdulikan keributan tersebut. Mereka tahu bahwa faksi-faksi itu tidak akan mempertaruhkan diri dengan ikut berperang melawan klan Hun. Karena itu, mereka juga tidak berniat menyeret faksi-faksi netral tersebut ke dalam konflik. Setelah kembali ke alam bintang, pasukan aliansi mulai memulihkan diri dan menata kembali kekuatan mereka. Untungnya, Yao Lao dan yang lainnya menangani semua urusan tersebut, sehingga Xiaoyan tidak perlu ikut campur. Xiaoyan sendiri merasa lega karena akhirnya bisa beristirahat setelah melalui pertempuran sengit. Ia kemudian membawa Xiaozhan, Sun Er, dan Cailin kembali ke gunung tempat kediamannya. Begitu mendengar kabar bahwa Xiaoyan telah kembali, Xiao Xiao langsung berlari menghampirinya dan menerkam ke dalam pelukannya. Xiaoyan tersenyum melihat putrinya, lalu mengajaknya menemui seseorang. "Ayo Xiao Xiao, sampaikan salam kepada kakekmu." Xiao Xiao menoleh kepada Xiaozhan. Meski masih asing dengan lelaki tua itu, ia tetap menyapanya sebagai kakek. Mendengar panggilan tersebut, Xiaozhan langsung dipenuhi kebahagiaan dan segera mengambil Xiao Xiao dari pelukan Xiaoyan. Ia memeluk cucunya dengan penuh kasih, sementara janggutnya menyentuh wajah Xiao Xiao hingga membuat sang cucu merasa tidak nyaman. Xiaozhan tidak mampu menahan tawanya. Selama puluhan tahun ditawan klan Hun, ia pernah berada dalam keputusasaan yang mendalam. Bahkan setelah mengetahui betapa mengerikannya kekuatan klan Hun, Xiaozhan sempat merasa bahwa Xiaoyan tidak seharusnya datang menyelamatkannya karena risikonya terlalu besar. Namun, kenyataan hari ini membuatnya sadar bahwa meskipun ia selalu percaya pada putranya, ternyata ia masih meremehkan kemampuan Xiaoyan.
Bagi Xiaozhan, kebahagiaan sederhana bersama keluarganya kini menjadi hal yang paling berharga. Melihat kebahagiaan ayahnya, Xiaoyan mengepalkan tangannya. Xun Er dan Cailin juga ikut terharu. Xiaoyan kemudian tersenyum dan mengatakan, "Ayah, istirahatlah dulu. Kebetulan aku sedang senggang. Aku akan membantumu menjaga kesehatan." Setelah itu, Xiaoyan menoleh kepada Cailin dan menyampaikan permintaan. "Kirim seseorang kembali ke Kekaisaran Jiama dan bawa saudara-saudaraku ke sini. Katakan kepada mereka bahwa ayah sedang menunggu mereka." Cailin mengangguk lalu pergi untuk melaksanakan tugas tersebut. Xiaoyan memandang kepergian Cailin sebelum bergumam dalam hati. "Akhirnya, kakak pertama, kakak kedua, aku sudah menepati janjiku kepada kalian." Hari-hari berikutnya berlangsung damai. Pasukan aliansi yang berkemah di aliansi Istana Langit tidak banyak bergerak. Namun, ketenangan itu justru membuat suasana semakin mencekam. Semua orang tahu bahwa perang penentu antara klan Hun dan pasukan aliansi hanya tinggal menunggu waktu. Kedua pihak sama-sama mengalami kerugian besar dalam pertempuran di pegunungan pemakaman. Karena itu, mereka memanfaatkan masa tenang ini untuk memulihkan kekuatan dan mempersiapkan serangan berikutnya. Sementara pasukan beristirahat, para petinggi aliansi terus mengawasi klan Hun. Guyuan bahkan menemukan tempat untuk memantau mereka setelah pasukan tiba di pavilion bintang jatuh. Dengan kekuatannya, setiap pergerakan penting di alam Hun seharusnya bisa segera diketahui. Namun, selama beberapa hari berikutnya, tidak ada aktivitas mencurigakan. Klan Hun seolah-olah benar-benar menjadi tenang setelah mendapatkan giok kuno. Beberapa hari kemudian, masa istirahat pasukan aliansi akhirnya berakhir. Kali ini, mereka mengambil langkah berikutnya. Sasaran mereka adalah klan Hun. Para ahli dari berbagai wilayah dibagi menjadi beberapa kelompok dan meninggalkan alam bintang. Mereka kemudian melakukan pencarian menyeluruh terhadap seluruh aula cabang aula jiwa di dataran tengah. Satu demi satu lokasi berhasil ditemukan. Namun, ketika pasukan aliansi tiba, sebagian besar aula cabang itu sudah kosong. Hanya beberapa tempat yang masih dijaga oleh ahli aula jiwa. Tetapi perlindungan tersebut sama sekali tidak mampu menghentikan pasukan aliansi. Dalam waktu singkat, seluruh aula cabang aula jiwa di dataran tengah dihancurkan. Bahkan aula langit dan bumi yang paling penting pun tidak luput. Aula jiwa, yang dahulu menjadi salah satu penguasa dataran tengah, akhirnya dilenyapkan begitu saja di hadapan kekuatan gabungan pasukan aliansi. Banyak orang terkejut melihat betapa mudahnya aula jiwa dihancurkan. Namun, Xiaoyan dan para ahli lainnya justru mengerutkan kening. Mereka segera menyadari bahwa ini bukan kemenangan sebenarnya. Klan Hun sudah memperkirakan tindakan mereka. Sebelum pasukan aliansi datang, aula jiwa telah menarik sebagian besar kekuatannya dan memindahkan esensi spiritual yang tersimpan di berbagai aula cabang. Tindakan klan Hun sangat menentukan. Mereka tahu bahwa mustahil mempertahankan aula jiwa dari serangan pasukan aliansi. Karena itu, mereka memilih menyerahkannya. Bagi klan Hun, aula jiwa telah menyelesaikan tugasnya. Kehancurannya tidak lagi penting. Jika rencana utama mereka berhasil, mereka bisa membangun kembali aula jiwa kapan saja. Bahkan, pada saat itu, seluruh benua akan berada di bawah kendali mereka. Setelah menghancurkan aula jiwa, pasukan aliansi kembali mundur dan ditempatkan di luar alam Hun. Mereka menunggu sambil mengawasi setiap kemungkinan pergerakan dari dalam. Di tengah masa penantian itu, Xiaoding dan Xiaoli akhirnya tiba melalui lubang cacing yang telah dibuat. Keduanya langsung menuju alam bintang dari wilayah barat laut benua. Pertemuan mereka dengan Xiaozhan menjadi momen yang sangat mengharukan. Setelah puluhan tahun terpisah akibat klan Hun, keluarga Xiao akhirnya kembali berkumpul. Xiaoyan juga menikmati kebersamaan dengan kedua kakaknya yang sudah lama tidak ia temui. Ia kemudian menanyakan keadaan aliansi Yan. Aliansi yang dahulu didirikannya kini telah menjadi faksi terkuat di wilayah barat laut benua. Namun, Xiaoyan tidak berniat membawa mereka ke dalam perang. Dibandingkan dengan kekuatan di dataran tengah, aliansi Yan masih terlalu lemah. Melibatkan mereka dalam perang ini hanya akan membawa bahaya yang tidak perlu. Setelah menikmati waktu bersama keluarganya, Xiaoyan kembali memusatkan pikirannya pada ancaman yang sebenarnya. Aula jiwa telah mengumpulkan seluruh giok dewa kuno Taoxie. Meskipun jiwa Xiaoyan telah mencapai alam Di, kekuatannya masih jauh di bawah keberadaan seperti api pemakan ketiadaan, yang telah mencapai tingkat Dousheng bintang 9. Karena itu, sebelum klan Hun menemukan gua dewa kuno Taoxie, Xiaoyan harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Namun, setelah mencapai tingkatnya sekarang, meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat bukanlah perkara mudah. Setelah berpikir lama, Xiaoyan akhirnya mengarahkan perhatiannya pada satu sumber kekuatan yang selama ini tersegel di dalam tubuh Little Yi. 9 petir emas misterius. Dulu, kekuatan tersebut terlalu berbahaya untuk ia sentuh.
Namun sekarang, setelah jiwanya memasuki alam Di, Xiaoyan akhirnya memiliki kemampuan untuk memurnikan kekuatan yang sebelumnya tidak mampu ia kendalikan. Di tengah luasnya makam surgawi, Xiaoyan tiba di hadapan sebuah makam yang terpencil dari lainnya. Ia menundukkan kepala dengan hormat, kemudian mengamati sekeliling. Di dataran tersebut, banyak tubuh energi berkumpul. Namun, tak satu pun berani mendekat hingga radius 10.000 kaki. Tatapan mereka dipenuhi rasa hormat sekaligus gentar. Bukan hanya karena Xiaoyan kini menjadi pemilik makam surgawi, keberadaan jiwa alam di miliknya saja sudah cukup membuat mereka tidak berani bertindak gegabah. Di antara kerumunan itu, terdapat lebih dari selusin tubuh energi yang telah mencapai tingkat Dousheng. Sayangnya, tak seorang pun memiliki kekuatan yang mampu menandingi leluhur Xiao Xuan. Meski jumlah mereka cukup besar, para tubuh energi tersebut terikat pada makam surgawi, sehingga tidak bisa meninggalkan tempat ini. Karena itu, untuk saat ini Xiaoyan belum dapat menjadikan mereka sebagai kekuatan tempur. Memikirkan hal tersebut, Xiaoyan mengelus dagunya dengan senyum tipis. Ia menyadari bahwa suatu hari nanti, makam surgawi bisa menjadi tempat yang sangat berguna untuk menjebak musuh. Setelah itu, ia duduk di depan makam dan memanggil Saint Xuedao. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Xuedao, bantu aku berjaga. Jangan biarkan siapapun menggangguku." Saint Xuedao segera maju dan menjawab dengan hormat, "Dipahami." Sejak Xiaoyan menjadi penguasa makam surgawi, status Xuedao pun ikut meningkat. Banyak tubuh energi mengetahui kedekatan mereka, sehingga bahkan para ahli yang kekuatannya berada di atas Xuedao kini bersikap sopan kepadanya. Setelah memastikan keadaan aman, Xiaoyan mulai membentuk segel tangan. Little Yi yang bertengger di bahunya segera membuka mulut dan memuntahkan seberkas cahaya keemasan ke langit. Dalam sekejap, cahaya tersebut berubah menjadi seekor naga petir emas berukuran puluhan ribu kaki. Sambaran petir menyelimuti tubuhnya, menghadirkan tekanan mengerikan yang membuat seluruh tubuh energi di sekitar segera menjauh. Makhluk raksasa itu adalah 9 petir emas misterius. Xiaoyan menatapnya dengan tenang. Dahulu, energi sebesar ini merupakan sesuatu yang sangat sulit ia kendalikan. Namun setelah jiwanya memasuki alam Di, kekuatan yang pernah membuatnya gentar itu, kini justru bisa ia ubah menjadi sumber kekuatan. Dengan tatapan penuh keyakinan, Xiaoyan berkata, "Aku ingin melihat seberapa dahsyat dirimu." Kekuatan spiritual yang luas tiba-tiba meledak dari dahinya. Sesaat kemudian, sosok raksasa menyerupai Xiaoyan muncul di langit. Tekanan yang dipancarkannya jauh melampaui naga petir emas, bahkan membuat energi petir tanpa kecerdasan itu merasakan ancaman. Sosok raksasa tersebut mengulurkan tangan dan langsung mencengkeram sang naga. Naga petir emas berusaha melawan dengan menembakkan ribuan bola petir keemasan. Namun, serangan bertubi-tubi itu sama sekali tidak mampu menghentikan telapak raksasa yang terus menekan maju. Setelah seluruh perlawanan dipatahkan, Xiaoyan memperkuat cengkeramannya. Ia kemudian berteriak, "Hancurkan!" Dalam sekejap, tubuh naga petir emas pecah menjadi serpihan cahaya. Energinya kemudian berubah menjadi cairan emas pekat yang mengandung kekuatan luar biasa. Melihat kesempatan itu, Little Yi segera melompat dari bahu Xiaoyan. Tubuh munggilnya berubah menjadi kuali api raksasa. Daya hisap mengerikan muncul dari dalam, menarik seluruh cairan emas ke dalamnya. Api merah muda membumbung tinggi dan mulai memurnikan energi petir tersebut. Namun, Xiaoyan tidak berniat menyerap 9 petir emas misterius secara langsung. Dengan kekuatannya saat ini, metode tersebut paling jauh hanya akan membantunya mencapai tingkat lanjutan Dousheng bintang 6. Bagi Xiaoyan, pencapaian seperti itu masih jauh dari harapan. Karena itu, ia memilih cara yang jauh lebih berani. 9 petir emas misterius akan dijadikan bahan utama untuk memurnikan sebuah pil yang dikenal sebagai pil bencana petir. Pil ini sangat istimewa karena bahan utamanya bukan ramuan biasa, melainkan energi petir. Dengan tambahan berbagai bahan obat dan inti monster, hasil akhirnya dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Pil bencana petir terbagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari pil obat tingkat 8, pil harta karun tingkat 9, hingga pil misterius tingkat 9. Semakin kuat bahan utama yang digunakan, semakin tinggi kualitas obat yang bisa dihasilkan. Dan kali ini, Xiaoyan menggunakan 9 petir emas misterius sebagai inti pemurnian. Dengan bahan sekuat itu, pil bencana petir yang dihasilkan berpeluang mencapai tingkatan tertinggi, yaitu pil misterius tingkat 9. Sebelumnya, Xiaoyan hanya pernah berhasil memurnikan pil misterius tingkat 9 sekali, dan keberhasilannya saat itu sangat bergantung pada keberuntungan. Namun sekarang, situasinya telah berubah. Jiwanya sudah memasuki alam Di. Dengan tingkat spiritual seperti itu, setiap perubahan kecil selama proses pemurnian dapat ia rasakan sejak awal dan segera dikendalikan.
Keyakinannya untuk menyelesaikan pemurnian tanpa kegagalan pun semakin kuat. Xiaoyan mengangkat tangan dan membuka cincin penyimpanannya. Dalam sekejap, berbagai bahan obat serta inti monster berhamburan ke udara hingga membentuk lautan material. Satu demi satu, seluruh bahan masuk ke dalam kuali api dan dimurnikan menjadi kekuatan obat paling murni. Cairan emas perlahan terbentuk, kemudian menyatu dengan energi 9 petir emas misterius. Seiring semakin banyak material yang berpadu, kilatan petir di permukaannya pun menjadi semakin dahsyat. Pemurnian pil misterius tingkat 9 jelas bukan sesuatu yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena itu, Xiaoyan memilih makam surgawi sebagai tempat untuk menyelesaikan proses tersebut. Perbedaan aliran waktu di sana memberinya kesempatan memperoleh waktu yang jauh lebih panjang tanpa harus menunggu terlalu lama di dunia luar. Hari demi hari berlalu. Deru petir terus menggema di seluruh makam surgawi. Di langit, kuali api raksasa melayang sambil terus memancarkan kobaran merah muda. Para tubuh energi hanya mampu menyaksikan proses tersebut dari kejauhan dengan rasa gentar. Hampir sebulan berlalu di makam surgawi. Namun di dataran tengah, baru 6 hari telah lewat. Akhirnya, setelah duduk dalam waktu yang sangat lama dengan mata terpejam, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Tatapannya langsung tertuju pada kuali api yang masih melayang di udara. Senyum tipis muncul di wajahnya. Di dalam kuali, cairan emas telah lenyap. Sebagai gantinya, sebuah pil emas sebesar kepalan tangan melayang tenang di tengah kobaran api. Kilatan petir keemasan terus berputar mengelilinginya, memancarkan aura misterius sekaligus dahsyat. Setelah hampir sebulan menjalani proses pemurnian, hasil akhirnya terbentuk. Pil misterius tingkat 9, pil bencana petir, berhasil disempurnakan.